Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Saya pimpinan Pondok Pesantren Taman Bunga Kacok Palangaan Pamekasan. Pondok Pesantren Taman Bunga alhamdulillah berdiri pada tahun permulaan pada tahun 2002. Terus tahun 2003 proses dan diresmikan berdirinya Pondok Pesantren Taman Bunga itu pada tahun 2004. Proses berdirinya lembaga ini sebenarnya cukup sulit karena lembaga di sekitar sudah banyak, sudah ada, bahkan ada yang pendidikan formal dan bahkan banyak pendidikan yang sudah besar di pondok di Kecamatan Palangan itu sangat banyak sekali, bahkan bisa dinamakan kota santri bisa, karena Palangan menurut saya kecamatan yang paling banyak pondok pesantrennya. Namun demikian, setelah kami lihat ternyata masih banyak anak-anak yang putus sekolah, banyak anak-anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Itu asal muasal keprihatinan saya, keprihatinan kami, sehingga kami mendirikan Pondok Pesantren Taman Bunga ini. Pada mulanya yang didirikan hanya Raudatul Atfal RA. Anak-anak didik kami hanya 7 orang, yang semuanya masih kecil-kecil, dan itu diupayakan dididik bagaimana bisa membaca Al-Quran dengan benar, dengan menggunakan tajwid yang benar pula, sehingga pembacaan Al-Qurannya sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Pada tahun 2003, karena rencana itu dimulai dari tahun 2002, lalu resmi berdiri tahun 2003, 2023-24, maka itu adalah ikhtibar pertama. Ikhtibar pertama, pada waktu ikhtibar pertama kita adakan demonstrasi dari pencapaian keberhasilan selama 1 tahun, dan alhamdulillah demonstrasi yang ditampilkan ternyata dapat memuaskan wali murid dan masyarakat sekitar, sehingga tahun berikutnya murid semakin bertambah. Pada tahun 2004 kami resmi menerima santri, namun yang diterima adalah santri mayoritas du'afa dan yatim piatu, dan semuanya ditanggung oleh pesantren. Biaya makan, biaya pendidikan, bahkan sabunnya pun kami tanggung. Apalagi ketika sakit kita langsung bawa ke rumah sakit. Itu pada tahun 2004 kita sudah mulai bergerak bagaimana bisa menampung santri, walaupun pondoknya, asramanya sangat sederhana. Bahkan kami dengan masyarakat sekitar membuat pondok yang dari bambu, sangat sederhana, hanya 2 lokal pada waktu itu. Namun alhamdulillah berjalannya waktu, lembaga ini terus berkembang, dan sekarang sudah ada pendidikan PAUD, pendidikan anak usia dini, ada SMP plus Al-Madani, karena SD dekat sehingga kami tidak membuka SD atau MI, jadi langsung ke SMP. Keluaran dari SD sekitar langsung kita tampung dengan santri yang ada di sini, sehingga kami membuat pendidikan formal yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan. Kelanjutan dari SMP kita lanjutkan ke SMK. Alhamdulillah sampai saat ini
pendidikan formal yang ada di Taman Bunga sudah berjalan dengan lancar dan baik, dan semua jenjang pendidikan baik SMP dan SMK sudah terakreditasi. Santri mukim yang ada di Taman Bunga putra putri kisaran 250-an. Sedangkan kalau seluruh siswa saya tidak tahu persisnya, namun dari PAUD itu sekitar 60-an, terus RA-nya 50-an, terus SMP itu 100 lebih, 109, terus SMK-nya 103. Jadi totalnya berapa? Saya sekitar 300 lebih ya. Terus di sini juga ada madrasah diniyah. Madrasah diniyah baik ula maupun wusta. Dan madrasah diniyah yang ada di sini itu sudah berafiliasi dengan Pondok Pesantren Sidogiri. Kurikulumnya kami menggunakan kurikulum Sidogiri. Bahkan dalam waktu dekat ini kami sudah mempunyai rencana bagaimana bisa melakukan ranting langsung dengan Sidogiri. Mengenai Al-Miftah, iya, mengenai yang membantu di sini, kami juga menghadirkan guru tugas dari Pondok Pesantren Sidogiri sejak tahun 2004, sejak awal berdirinya sampai saat ini, iya. Dan ditambah lagi karena masih kekurangan tenaga yang profesional dan mengambil barokah dari pesantren besar dari Sidogiri pun juga kami mengambil dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bedepen. Jadi guru tugas di Pondok Pesantren Taman Bunga itu ada 2, dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sidogiri dan dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bedepen. Untuk kemandian pesantren ini menjadi fokus utama kami. Bahkan sebelum kami melakukan upaya kemandirian pesantren, kami sudah melakukan kunjungan studi banding ke Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan. Karena di sana saya lihat luar biasa. Ketemu langsung dengan Kiai Abdul Wafur selaku pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan. Kami diberikan beberapa opsi untuk bisa dilakukan di Pondok Pesantren kami. Dan alhamdulillah kami sekarang sudah bisa mengembangkan koperasi atau koperasi pondok pesantren. Di koperasi pondok pesantren Al-Madani yang ada di Pondok Pesantren Taman Bunga ini ada dua unit. Unit yang pertama pertukuan yang mungkin sambil bisa lihat nanti di lokasinya langsung. Terus yang kedua ada BMT atau unit simpan pinjam, dan ini sudah berjalan, BMT-nya sudah berjalan 2 tahun lebih, sedangkan pertukuannya sudah lama. Alhamdulillah semuanya semakin berkembang. Dari unit-unit itu kami masih akan berupaya untuk menambah unit lagi. Insya Allah malam Jumat yang akan datang tanggal Jumat Ramadan ini, awal Ramadan, Jumat pertama Ramadan, kami akan mengadakan rapat dengan beberapa pengurus inti, membicarakan langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk pengembangan kemandirian pesantren. Karena apabila kita hanya mengandalkan sumbangan dari simpatisan dan dari wali murid dan pemerintah, saya kira masih pesantren akan tidak bisa pernah mandiri. Jadi upaya untuk memandirikan pesantren, memandirikan ekonomi pesantren, kami akan mengembangkan itu. Bahkan ada upaya kami juga melakukan pemeliharaan sapi. Itu masih rencana. Tetapi yang sudah jelas di sini yang ada adalah pertukuan dan BMT. Kalau melihat peluang besar, peluangnya sangat besar, terutama BMT. BMT ini di BMT Al-Madani namanya di sini, itu 1 tahun pertama aset yang ada sudah 2M lebih.
di tahun kedua sekarang saya belum mengecek lagi berapa sudah yang ada, dan alhamdulillah ini semakin berkembang. Antusiasme masyarakat untuk menabung ke BMT cukup besar. Bahkan kami di Kopontren Al-Madani ini sudah melakukan upaya menjalin hubungan dengan Bank Jatim dan Samsat. Itu sudah diadakan sosialisasi minggu yang lalu di tempat ini untuk kerjasama pembayaran pajak kendaraan pajak bermotor dan kendaraan mobil. Ini bisa dibayar di Kopontren Al-Madani, dan itu pun ada upah, ada hasil yang diberikan ke lembaga masing-masing kendaraan, kalau tidak salah sekitar 4.000. Kalau kendaraannya banyak, nanti kan kita akan semakin banyak omset kepada Kopontren dan Taman Bunga. Kalau dari pertokoan? Dari pertokoan berjalannya tidak begitu pesat, tetapi terus semakin meningkat. Mungkin karena dari pertokoan itu sendiri kekurangan modal, jadi sangat perlu sekali kami mendapatkan suntikan dana apabila ada dana-dana dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Untuk saat ini yang bisa membantu ke pesantren masih yang BMT. Yang BMT bisa menumbangkan, meringankan terhadap pesantren, baik itu kepada bisyarah guru tugas, itu sudah ditanggung pesantren, dan kedepannya janji dari ketua Kopontrennya ada upaya untuk memberikan gaji kepada pegawai, kepada guru-guru sesuai UMR. Wow. Itu rencana besarnya. Karena saya lihat BMT memang sudah luar biasa peningkatannya. Yang BMT tadi berdiri tahun berapa tuh? BMT? Kalau BMT yang berjalan efektif ini masih 2 tahun, masuk ke 3 tahun. Masih baru. Kalau pertukuan sudah lama. Sudah lama. Iya. Persisnya kurang jelas ya, tahun berapa? Iya. Yang Kopontren? Kalau Kopontrennya berdirinya sudah lama, bahkan kisaran tahun 2006 apa 2007 sudah lama, tetapi yang efektif berjalan masih tidak begitu lama. Pesantren harus maju, pesantren harus berkembang, karena pendidikan di luar pesantren masih diragukan, baik di bidang pendidikan akhlak maupun pendidikan kerohanian lainnya. Di pesantren juga berbagai disiplin ilmu diajarkan, tidak hanya pendidikan agama, tetapi pendidikan umum pun ada. Bahkan di pesantren Taman Bunga ada kursus, kursus bahasa asing seperti bahasa Inggris sudah ada. Bahkan kami sudah melakukan upaya untuk membuat atau menciptakan kader-kader yang bisa mengembangkan bahasa Inggris di pesantren Taman Bunga. Karena program jangka panjang kami pada pesantren Taman Bunga bisa menggunakan bahasa asing, bahasa Arab dan bahasa Inggris ke depannya. Walaupun ini masih permulaan, dan tahun depan kita akan tingkatkan. Juga di pesantren akan ada hafidz Al-Quran. Kita akan kembangkan program hafalan Al-Quran. Dan alhamdulillah kami sendiri sudah melakukan pengkaderan, dan sudah ada 3 yang sudah diwisuda yang bisa membantu di pondok pesantren Taman Bunga ini. Pesantren harus kuat, pesantren harus lebih maju dari lembaga-lembaga lainnya, dan pemerintah tidak boleh tinggal diam. Pemerintah harus memperhatikan perkembangan pesantren, harus memperhatikan juga membimbing administrasi pesantren agar pesantren ke depan bisa menjadi pesantren yang tangguh, yang tidak kalah dengan pendidikan-pendidikan lainnya. Kami atas nama pimpinan Pondok Pesantren Taman Bunga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, kepada masyarakat, kepada wali murid, kepada pemerintah setempat, pemerintah Kabupaten Pamekasan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan pemerintah pusat yang cukup serius memperhatikan dan peduli terhadap
kemajuan dan kemandirian pesantren. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.